kembali lagi bersama saya Tengku Fadli. Halo, nama saya Dwi. Aku tuh kalau cukur pasti aku selalu nanya. Misalkan coba lihat sini, kalian bisa lihat ruangan saya. Saya emang sengaja membuat di sini tempatnya terpisah biar ya kan ruangan juga di sini. Cuman di sini belum pasti rambutnya bakalan berdiri-diri. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tengku Fadli. Ini kita masih konten cukur rambut, bukan saya lagi yang nyukur, tapi nanti kita langsung kenalin ke salah satu artis kita di Tengku Fadli Studio. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman ketika datang ke Tengku Fadli Studio harus menggunakan wajib masker, dan ketika sudah mau potong rambut kita langsung diwajibkan menggunakan hand sanitizer lebih dulu. Oke, kita langsung lanjut. Episode kali ini yang nyukur rambut bukan saya, si Dwi. Coba perkenalan dulu, Wi. Halo, nama saya Dwi. Asal dari mana? Dari Batam. Dari Batam. Udah berapa lama di Jogja? Dan di Jogja udah sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Nah, jadi Dwi ini dulu dia emang bener-bener dari Batam. Jadi waktu dulu ketika Budiman JR Barbershop ngebikin di sini, itu kan aku disuruh nyari untuk hair artist untuk masuk ke Budiman JR Barbershop. Nah, kebetulan pas kemarin kita nyari, aku nemuin si Dwi. Dia dari Batam jauh-jauh langsung pergi ke Jogja. Oke, kita langsung eksekusi ke model kita. Kali ini kita bakalan nyebar apa nih, Wi? Ini kan rambutnya nih gondrong nih Bang. Aku bakal bikin middle part aja, tapi sampingnya ini aku mau bikin long trim aja, jadi dia nggak terlalu tipis gitu. Berarti masih model-model ini ya, Korean style ya? Kan sekarang lagi zaman nih Bang. Ya, mungkin Dwi ada alasan tertentu kenapa di bagian sampingnya kamu motongnya nggak terlalu tipis kayak gitu. Oh, ini aku bikin long trim karena sebenarnya permintaan orangnya juga. Oh, dari customernya. Jadi Jadi masnya mungkin nggak suka yang terlalu tipis ya? Iya. Kalau aku tuh kalau cukur pasti aku selalu nanyain dong dia maunya gimana kan. Karena kita nih kalau cukur harus sesuai kesepakatan. Iya, benar. Ya, jadi dia senang, kita pun Ya, senang. perlu kalian tahu buat teman-teman yang barber juga, mungkin ketika kita motong rambut itu jangan asal sisi kita aja, kemauan dari kita aja, tapi kita harus konsultasikan dulu antara kita dengan customer. Jadi kalau misalkan customer maunya apa, kita dengerin. Ketika kita udah ngedengerin, baru kita kasih masukan-masukan yang menurut kita itu cocok buat customer, tapi tetap kembalikan lagi ke kemauan customernya. Kadang kan standarnya kita dengan standarnya customer itu berbeda, jadi kita tetap harus saling diskusi antara kita sebagai tukang cukur dengan customer. Oke, Wi, coba mungkin Dwi langsung di ini Langsung eksekusi aja. Eksekusi aja. Nah, mungkin teman-teman ngelihat di video kali ini agak berbeda nih. Mungkin kan biasanya untuk di video-video yang kemarin ruangannya itu berbeda. Nah, kali ini kita masih tempatnya itu masih sama di Tengku Fadli Studio. Cuman kalau untuk yang kemarin itu kita syutingnya ada di ruangan sini. Jadi kalau misalkan coba lihat sini. Jadi kalau misalkan kemarin kita nyukurnya di ruangan pribadi saya sendiri. Ini ruangan saya pribadi. Jadi di Tengku Fadli Studio itu dulu kan emang saya bener-bener sendirian di Tengku Fadli Studio, tapi sekarang alhamdulillah berkat bantuan teman juga akhirnya saya ngembangin di studio ini. Terus kalian bisa lihat ruangan saya sini. Jadi kalau misalkan besok teman-teman yang nyukur rambut ke sini yang requestnya langsung sama saya, itu ruangannya berbeda. Jadi kita ruangannya di sini. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman yang perokok, di sini juga boleh ngerokok sambil cukur rambut. Gitu. Kita. Nah, di sini juga ada station 1, di sini station 2. Di sini ada station 2, terus di sini ada station 3. Nah, mungkin teman-teman agak bingung melihat barber di sini tuh bukan barber yang pada umumnya sama, yang dibikin rata sama mejanya kalau gitu. Kalau di sini itu emang sengaja aku bikin tempatnya sendiri-sendiri biar hair artisnya itu merasa punya panggungnya masing-masing kayak gitu. Jadi aku emang sengaja membuat di sini
tempatnya terpisah biar antara kita dengan customer itu ada punya obrolan yang lebih private kayak gitu. Di ruangan yang sebelah sini juga ada kita buat teman-teman yang pengen ikut Hair Academy, kita menyediakan ruangan juga di sini. Cuman di sini belum, kondisinya masih belum 100% jadi karena terhalang oleh corona. Jadi kita agak menunda pembangunan di sini. Tapi insya Allah di bulan Juli kita bakalan mulai lagi di Hair Academy sih ruangan ini. Pas sebelum nyukur hand sanitizer dulu. Let's go ya. Dan alat harus di steril itu. Langsung lanjut ke Dwi lagi. Dwi sekarang lagi proses apa nih Wi? Di basen dulu bang rambutnya. Kita untuk memulai potong rambut di awal kita proses section dulu ya Wi. Karena ini nggak pakai apa, dia rambutnya nggak tipis kan, jadi aku motongnya cukup pakai gunting aja. Oh pakai gunting, jadi nggak menggunakan clipper ya, Nggak, jadi Bang. jatuhnya lebih natural gitu. Iya benar tuh. Nah, mungkin kan teman-teman biasanya pengen potong rambut itu bagian sampingnya nggak yang terlalu pengen tipis banget, pengen terlihatnya lebih natural. Nah mungkin kalian bisa mencoba teknik long trim menggunakan gunting, jadi dia hasilnya itu nggak terlalu tipis banget, dia lebih terlihat natural gitu. Itu genrenya apa sih? Kalau aku sih lebih suka tuh potongan-potongan klasik gitu bang. Klasik ya. Nah kalau di klasik itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin klasik nih, klasik itu kan banyak model rambutnya. Nah kamu tuh spesialisnya apa sih yang paling kamu suka gitu loh? Kalau aku paling suka sih pompadour bang. Pompadour ya. Tapi pom gitu ya, tapi kadang tuh itu potongannya susah sih bang kalau buat diaplikasikan sehari-hari. Ya, karena ribet banget yang kita harus hair dryeran nih tiap hari. Pakai pomade juga kan. Pomade juga. Nah, jadi ya kadang potongan-potongan kayak gitu memang buat hasil cukuran aja sih bang. Iya benar. Karya kita aja sih. Biasanya sih kalau dulu kan pabrik-pabrik figur atau artis sama musik segala macam kan menggunakan gaya pompadour itu yang ketika emang mereka perform kan. Kita buat manggung kayak Elvis tuh bang. Ya. Pelopornya Elvis tuh. Dan emang genrenya lebih ke apa musik-musik rock lawas kan. Ya, rockabilly gitu lah. Ya benar. Nah biasanya nih Wi, kalau untuk memulai long trim tuh kamu biasanya mulainya dari mana dulu nih Wi, tahap-tahapnya? Biasa aku potongnya dari bagian depan sini bang. Jadi aku potong segini sampai dia nanti muter ke belakang. Muter ke belakang. Jadi kalau berarti pengambilannya tuh partnya lurus apa? Biasa aku ngambilnya nyerong sih. Nyerong ya. Berarti sampai ke belakang itu benar-benar ya, V kan? Benar. Jadi kayak gini. Jadi dia nanti nih sampingnya tuh bakal nyambung gitu sih semuanya. Yes. Lagi bikin video YouTube, potong. Lagi bikin video di telepon papa. Jelek. Untuk itu Wi, penarikannya berarti berapa Wi? 45 derajat ya segitu ya? Jadi berarti kalau apa untuk bagian belakangnya dia posisinya sebenarnya nggak cuma bagian belakangnya aja sih, untuk bagian sampingnya juga dia pengangkatannya yang emang benar-benar dari bawah itu ketika kita pegang pakai sisir segini ya Wi, dia keluar gitu dia bang. Jadi dia lebih panjang bagian atas kan daripada bagian bawah. Mungkin kalau yang teman-teman kemarin sempat lihat video mulet yang aku potong kemarin, itu kalau mulet itu beda, terbalik dia Wi. Jadi posisinya yang bagian bawah lebih Bagian panjang, bawah bagian panjang ya? atasnya lebih pendek kayak gitu.
bagian bawah nih kita masih lihat masih ada panjang-panjang kan. Ya. Biasa aku buat ngedetailing itu tuh aku pakai clipper Bang kali ini. Nah, pakai clipper tapi aku pakai sepatunya nomor 1,5. Oh, pakai 1,5. Jadi ini tekniknya overcomb gitu Bang. Oh, berkom. Itu boleh bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Kenapa kamu menggunakan teknik overcombnya menggunakan guard nomor 1,5? Kalau pakai guard tuh dia rambutnya nanti dia bakal natural Bang. Jadinya tuh. Bagian ujungnya tuh nggak yang langsung tipisnya, tebasnya tuh tegas gitu kan. Benar, Kan benar. kalau misalnya kita menggunakan langsung ke blade, itu pasti kan yang bener-bener rambutnya rata Iya. banget gitu kan. Benar, karena kan ini kita mau ngejar natural gitu. Iya. Jadi aku tekniknya pakai ini. Jadi dia kalau misalkan pakai guard nomor 1,5, bagian ujung rambutnya itu masih antara ada panjang pendeknya kayak gitu, sama kayak kita menggunakan gunting juga sebenarnya kan Wi ya. Pengangkatannya masih sama kayak tadi ya, pengangkatnya dari yang 45 derajat naik ke atas gitu ya gradasinya. Jadi kita ambil yang kira-kira belum terpotong dengan rapi lah. Iya. Kalau yang aku lihat sebenarnya model long trim ini tuh lebih kelihatan bagusnya ketika kita menggunakan produk ya Wi, bagian sampingnya tuh. Iya Bang. Jadi kalau misalkan yang benar-benar ketika dia kering itu pasti bagian sampingnya lebih panjang kan, lebih tebal gitu. Kalau misalkan ngebikin long trim nih, biasanya kamu bagian ujung rambutnya cukup menggunakan gunting rata aja apa pakai gunting penipis lagi nanti untuk ngebikin Nanti teksturnya? bakal di blending sih Bang. Jadi biar antara bagian bawah sama atas tuh dia bakal nyambung gitu. Oh, Jadi gitu. kalau ini nih masih kelihatan patah nih kan. Ya. Nanti kita bakal blending pakai gunting ini. Oh, gunting penipis berarti gunting penipisnya itu cukup bagian ujung-ujung rambutnya. Iya aja. benar. Biar menyatu gitu loh kelihatannya jadi Ya. kayak gitu. Ya, Ya. seger. Tetap sama seperti awal ya Wi ya. Sama Bang. Jadi Cukup ambil ujung-ujungnya ya aja aku ya. ngikutin yang udah kita potong. Jadi sekiranya yang masih belum nyatu Ya. kita blend. Jadi Lebih dia melihat penumpukan rambutnya aja. Ah. Jadi kalau misalkan mungkin buat teman-teman tuh perlu benar-benar dipahamin juga ketika menggunakan gunting penipis. Jadi kalau misalkan main gunting penipis itu yang emang benar-benar ada tujuannya gitu loh. Mungkin beberapa aku sempat ngedapat customer itu yang ketika rambutnya dimainin gunting penipis itu yang emang asal-asal potong aja. Karena yang aku tahu sih Bang, kita tuh ngambil pakai gunting penipis tuh maksimal itu 5 cm. ya dari panjang rambut Bang. Ya, jangan terlalu yang dalam banget. Jadi kalau misalkan ketika kita ngambil gunting penipisnya itu terlalu dalam banget bagian sini, nanti ketika dia rambutnya tumbuh pasti rambutnya bakalan berdiri-diri gitu. Dan sama perlu kalian ketahui kalau kita main gunting penipisnya terlalu dalam dan terlalu banyak pengambilannya, itu rambut tuh bisa menjadi lebih bergelombang ya Wi ya. Karena terlalu tipis. Ketika kita main gunting penipis perlu diingat juga emang harus benar-benar ngikutin pola di awal kita ngebentuk kayak gitu, jangan asal-asal potong aja. Nah kalau misalkan kalian pengen belajar lebih bisa langsung gabung ke Air Academy kita di bulan Juli. Nah langsung daftar sekarang. Nomornya di bawah. Hah? Nomor di bawah, nomor di bawah. Langsung hubungin aja. Kita lanjut ke bagian atas nih. Jadi kalau misalkan ngebikin middle part, berarti kan kita posisinya ambilnya section di tengah dulu ya. Jadi aku bakal potong nanti kita ambil sekitar 2 jari gini Bang di tengah. Ya. Itu buat patokan nanti aku motong yang selanjutnya. Oke, berarti kita mau bikin dot line-nya dulu ya di bagian tengah ya.
Jadi kalau mungkin Dwi bisa kasih tips dan trik kalau untuk ngebikin gel middle part untuk stylingnya tuh prosesnya seperti apa? Jadi kalau styling tuh biasa kita parting dulu bang. Jadi bagusnya sih rambutnya tadi ini udah agak sedikit aku keringin ya, karena tadi kan buat nge-blending sampingnya. Ya. Jadi basahin aja dulu dikit. Kita ambil partingannya itu jangan terlalu ke tengah bang. Jadi Oke. kita ya mungkin Paling nggak jarak satu jari lah ya dari ya, bagian tengah ke benar. sini. Nah. Jadi kita bikin parting gini. Kan baru kita pisah bang. Ya. Terus yang bagian sini sama sini ini kita hair dryer nanti dia. Ya. Nah. Oke langsung aja kita hair dryer. Kalau model koma hair itu karakternya Bu, yang setauku ya. Dia belakangnya itu yang ada benar-benar lengkungannya gitu loh. Ya. Makanya kenapa bisa dibilang koma hair itu karena karakter di bagian belahannya itu membentuk huruf koma gitu, melengkung. Makanya disebut koma hair. Kasih alasan ke teman-teman kenapa nih lebih memilih kayak produknya Buat styling menggunakan powder ya. untuk styling. Nah ini nih dia lebih natural bang. Karena kalau kita lihat Korean style itu kan dia emang stylingnya natural gitu, Ya, kayak nggak benar-benar pakai apa-apa kan. Ya. Jadi ya paling the best sih pakai powder ya. Ya. Nah, perlu uppercut bro. Nah, perlu kalian tahu kalau karakter Korean style itu biasanya mereka nggak yang terlalu kalau potong rambut tuh nggak yang bener-bener detail rapi banget. Jadi mereka tuh yang emang bener-bener kelihatan natural aja dari segi outline-nya segala macam tuh yang emang bener-bener natural gitu loh. Jadi kadang kan mungkin beberapa orang menganggap bahwa potong rambut model kayak gini biasanya suka nyalahin tukang cukurnya, potongannya kurang rapi apa segala macam. Nah sebenarnya tuh itu bukan salah tukang cukurnya, tapi emang bener-bener karakter dari gaya rambutnya tersebut. Biasanya customer tuh ada yang request ear candle, jadi kita ada paketannya juga kayak ngebersihin kuping, terus budek guys. masak rambut, terus ada juga cream bath segala macam. Gunanya apa sih untuk ear candle? Ear candle tuh dia untuk mengangkat kotoran-kotoran kuping. Biasanya kan kalau kita ngebersihin kuping itu menggunakan cotton bud yang emang kita korek-korek kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya resikonya kurang baik untuk pakai cotton bud karena kalau ketika kita ngebersihin kotoran kuping itu bisa masuk ke dalam. Nah tapi kalau misalnya kita menggunakan ear candle itu jauh lebih aman untuk membersihkan kuping karena kotorannya itu naik ke atas karena dia disedot dari uap bakaran tersebut. Itu langsung dikerjain. Kita bakar. Rasanya gimana nih kalau dibakar kayak gini? Serasa relaxing aja sih, lebih enak aja. Suara gitu sih, tapi nggak ada terasa panas itu buat. Jadi nggak panas ya, aman ya? Aman banget. Jadi kalian kalau ke Nunggu Padi Studio, kita ada paketannya nih untuk membersihin kuping dengan cara dibakar ear candle namanya. Hasil prosesnya kira-kira kalau model-model potongan rambut kayak gini tuh kalau
Untuk waktu normalnya biasanya berapa lama sih? Ya biasanya sih aku paling 45 menit sampai 1 jam lah bang. Sampai 1 jam, maksimal 1 jam ya. Maksimal 1 jam. Nah, jadi ini hasil dari Dwi Homa Hair yang memang kita buat sama Dwi gitu, yang bagian sampingnya nggak yang terlalu tipis banget, memang masih lebih tebel, Ya jadi natural aja gitu. lebih natural gitu aja lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya, dan jangan lupa follow Instagram Teguh Padi Studio untuk update kita setiap harinya, dan jangan lupa follow Instagram Dwi apa Wi? Instagram aku Dwi Septian. Nah, ini kalian bisa melihat portofolionya Dwi yang potongan-potongan plastik. Buat kalian yang emang peminat potongan gaya plastik, mungkin ketika ke studio langsung bisa cari Mas Dwi. Langsung aja ya. Oke, terima kasih. Salam, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.